Assalamualaikum, Football United review Derby of Roses, Manchester United, Leeds United. Skor kita sudah tahu sama-sama 2-2. Manchester United rekor kemenangan beruntun di Old Trafford harus terhenti di rival, salah satu rival secara histori, Leeds United yang menahan Manchester United 2-2. Manchester United memulai pertandingan menurut gua dengan skuad campuran dalam tanda kutip. Maksud gua ada beberapa sisi di mana Manchester United menurunkan yang terkuat. Lini pertahanan tentu saja Lisandro Martinez, Rafael Varane, Luke Shaw, dan Diogo Dalot yang tampil dari awal. David De Gea di kiper. Nah, lini tengah ini Sabitzer, Fred seperti diperkirakan tampil duluan. Sementara Bruno Fernandes ternyata main di posisi nomor 10 dengan formasi 4-2-3-1 tadi kalau di layar ya sebelum laga. Di sebelah kanan Marcus Rashford, Garnacho yang dimainkan di sebelah kiri, sementara depan Wout Weghorst. Di cadangan gua melihat ada Zidane Iqbal, ada Maino, ada Jadon Sancho, tapi nggak ada Aaron Wan-Bissaka. Di menit awal menurut gua Manchester United tidak fokus, ada serangan cepat agak sporadis dari Leeds United yang ya langsung membuat mereka unggul, bahkan di bawah 2 menit awal ya langsung 0-1. Ini tentu saja mengagetkan sekaligus juga memberi pelajaran bagi Manchester United yang biasanya justru di menit-menit rawan 5 atau 10 menit awal, 5-10 menit akhir ini sering justru bisa memanfaatkan kelengahan dari konsentrasi pemain lawan. Tapi kali ini justru Manchester United yang dihukum oleh Leeds United. Setelahnya Leeds United ini bermain agresif dengan pressing tinggi, menyulitkan Manchester United. Dan juga gua melihat Leeds ini bermain dengan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Dan ini juga menyulitkan Manchester United. Perlahan Manchester United ambil kendali, possession, tempo tinggi, pressing tinggi, dan ya mendapatkan beberapa peluang dan momentum, tapi belum akurat. Ada cukup banyak momentum, utamanya dari Garnacho dan beberapa juga dari Marcel Sabitzer serta dari pemain Manchester United, tapi tidak akurat. Umpan pendek dengan variasi panjang dan juga umpan-umpan direct membuat cair permainan. Lalu juga bagaimana possession sangat didominasi oleh Manchester United, hanya ketajaman lini depan. Termasuk juga kiper dari Leeds United, Meslier, yang menurut gua tampil bagus. Catatan gua di babak pertama, Marcus Rashford yang ditaruh di kanan ini tidak segarang ketika dia bermain di sayap kiri. Sementara Garnacho tidak konsisten bermainnya. Dia bermain agresif, ingin bermain tajam dengan sering melakukan penetrasi, tapi sering melakukan kesalahan keputusan. Dan juga beberapa kali bolanya lepas. Akhirnya babak pertama selesai 0-1 untuk Leeds United. Di babak kedua, lagi-lagi di awal pertandingan kurang konsentrasi lini pertahanan Manchester United. Baru 3 menit, Summerville yang lepas bolanya, melepas bola ya, bolanya kena Rafael Varane dan masuk ke gawang sendiri. 0-2 bagi Leeds United. Menurut gua tadi di posisi 0-2 ini situasi yang sulit. Derby of Roses, alih-alih ingin menyamakan kedudukan di awal babak kedua justru ketinggalan 0-2. Gue tadi sempat berpikir apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag, apa instruksi yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag, apa perubahan yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Ternyata tidak langsung bereaksi Erik ten Hag. Garnacho di babak kedua dimainkan di kanan, Rashford di kiri, masih dominan tapi belum tajam. Yang terlihat jelas adalah konsistensi dari tempo tinggi permainan Manchester United yang tadi di babak pertama diteruskan di babak kedua. Gue tadi berpikir oke, mungkin Erik ten Hag belum mau melakukan pergantian karena gol kedua dari Leeds ini juga terjadi di awal babak kedua. Nah, setelah dilihat memang nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan, Jadon Sancho,
Facundo Pellistri ini ditarik menggantikan Wout Weghorst dan juga Garnacho. Gua melihat Erik ten Hag ingin tetap menjaga konsistensi tempo tetap tinggi dan juga akurasi supaya lebih bagus dan tentu saja ketajaman. Tidak butuh waktu yang terlalu lama, Rashford bikin gol. Dan ini luar biasa, lagi-lagi Marcus Rashford bikin gol crossing dari Diogo Dalot 1-2. Yang aneh menurut gua setelahnya ya, Manchester United terus mendominasi, banyak serangan, banyak variasi dan juga crossing. Tapi crossing ini dilakukan setelah Wout Weghorst tidak ada di lapangan, yang menurut gua ya ini agak aneh karena di babak pertama tidak cukup sering ya bola-bola udara diluncurkan ke pusat pertahanan dari Leeds United. Terus menekan dengan konsisten. Dari sebelah kiri ada penetrasi oleh Luke Shaw kerjasama dengan Jadon Sancho, dan akhirnya pemain yang lama absen Jadon Sancho berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Luar biasa, Jadon Sancho tidak butuh waktu lama comebacknya untuk bisa menghasilkan gol lagi dari untuk Manchester United dari kakinya. Lalu setelahnya gue melihat ada Diogo Dalot yang memang penampilannya ini menurun, diganti oleh Tyrell Malacia dan juga Marcel Sabitzer yang kena kartu kuning tadi sempat ya diganti oleh Victor Lindelof. Erik ten Hag tampak tidak ingin melepas momentum. Di babak kedua menurut gue Manchester United tetap mendominasi pertandingan, bahkan mendapatkan cukup banyak momentum dan juga peluang. Hanya saja kalau tidak kiper dari Leeds United Meslier tampil bagus, shots juga banyak terblok oleh pertahanan Leeds United yang tampil cukup rapat, terutama dengan situasi tadi sudah 2-2. Nampaknya mereka juga ingin menghindar dari kekalahan karena Manchester United terus-menerus menekan. Gue juga melihat lini pertahanan Manchester United sebenarnya secara umum tampil solid. Hanya saja ada yaitu tadi dua kesalahan ya, tidak konsentrasi itu tadi di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua, dan mereka atau Manchester United harus membayar dengan gol, dan ini yang membuat kesulitan dalam tanda kutip tadi untuk bisa memenangkan pertandingan karena dengan situasi 0-2 Manchester United tetap mendominasi, tetap berusaha untuk mencari peluang dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Yang gua apresiasi tadi bagaimana semangat juang dari para pemain Manchester United yang tidak menyerah walaupun sudah ketinggalan 0-2. Lalu juga bagaimana kejelian dari seorang Erik ten Hag menarik pemain ya. Lalu juga tetap bisa menjaga tempo pertandingan tetap tinggi. Terutama dari sisi Manchester United juga bermain agresif. Ini dilakukan secara konsisten sehingga walaupun sudah sempat ketinggalan 0-2, pemain Manchester United ya dengan semangat juang yang tinggi, pergerakan yang cair, agresivitas yang tinggi, tidak kenal menyerah ya kan, dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan 2-2. Bahkan tadi kalau ada sedikit keberuntungan mungkin bisa menjadi 3-2 bagi Manchester United. Komentar gua tentang pemain ya, tadi di babak pertama seperti gua katakan Marcus Rashford nampaknya memang lebih bagus kalau bermain di daerah kiri daripada kanan. Lalu gua melihat Garnacho memang masih muda ya, pemain ini masih belum matang, masih terus harus diasah. Gue tidak bilang dia pemain yang jelek, tadi ada beberapa momentum dia tampil cukup bagus, cukup tajam, cukup berani, hanya saja tidak konsisten. Ini juga bagaimana ketika dia membuat keputusan, beberapa kali keputusannya salah. Lalu ketika di babak kedua gue melihat Pellistri yang di sisi kanan juga tidak seperti yang gue harapkan sih. Gue pikir tadi dia bisa menjadi perimbangan dari sisi kiri, tapi justru sisi kiri yang lebih tajam lewat seorang Jadon Sancho. Pellistri juga tadi secara bertahan menurut gue gak solid-solid banget ya. Dan ada penurunan juga dari seorang Diogo Dalot. Nah sekarang bagaimana Marcel Sabitzer, lini tengah Manchester United? Di babak pertama menurut gue tampil cukup oke, tapi memang ada penurunan ini di babak kedua dari seorang Marcel Sabitzer. Perannya sebagai mungkin sebagai perisai sebelum bola itu masuk ke lini pertahanan Manchester United memang beda dengan adanya Casemiro. Tapi secara umum
secara general gue melihat bagus sih. Melihat atau mengingat Marcel Sabitzer ini baru berapa hari ya dia ada di Manchester United. Ini juga baru pertandingan kedua, bahkan pertandingan pertama dia main dari starter. Sehingga ya gue berharap di pertandingan selanjutnya menghadapi Leeds juga penampilannya bisa jauh lebih bagus, karena Manchester United sekali lagi tidak banyak ada pilihan. Lindelof tadi yang menggantikan posisinya gue nilai juga cukup bagus ya, dan ini bisa dijadikan opsi untuk menjaga kedalaman, paling tidak untuk melapisi seorang Marcel Sabitzer. Memang tanpa Christian Eriksen, tanpa Casemiro, lini tengah Manchester United kualitasnya berbeda, tapi gue juga mengapresiasi bagaimana semangat juang, karakter dari para pemain Manchester United tadi ya, walaupun skuadnya tidak dalam, tentu saja ada kelelahan dan bahkan sempat tertinggal 0-2 duluan dari Leeds, tapi ya mereka tidak turun moralnya, dan ini menurut gue satu poin yang bagus, di mana ya katakanlah musim-musim yang lalu tidak demikian sih menurut gue, tapi tadi memang ada perubahan di sana, dan menurut gue ini hal yang cukup positif, walaupun akhirnya Manchester United tidak meraih kemenangan 2-2. Tapi ya bagaimana tadi cara bermain sepak bola, terutama ketika menyerang, menurut gue juga cukup menghibur sih menurut gue ya, sekali lagi ringan amatiran. Sekian dulu review pertandingan Derby of Roses part 1 bagian pertama, karena nanti di weekend akan ada bagian keduanya nih, langsung Manchester United tandang ke Ellen Road menghadapi Leeds United. Insya Allah akan gue bikin previewnya, tapi gue ingin dengar sebelum dengar komen dulu, man of the match. Menurut gue man of the match-nya tadi siapa? Ada banyak pemain, tapi menurut gue ya kalau nggak Jadon Sancho, Marcus Rashford, ataupun juga Lisandro Martinez. Gue memilih Lisandro Martinez sih, lagi-lagi bagaimana tadi dia cukup vital ya, cukup kuat juga di lini belakang. Beberapa kali keputusannya sangat tepat dalam menghentikan serangan dari Leeds United, dan menurut gue jadi faktor besar ya di lini belakang Manchester United, terutama dalam menghalau serangan-serangan dari Leeds United. Nah sekarang gue ingin dengar dari Sobat Football United, drop di kolom komen siapa man of the match, komentar tadi pertandingannya bagaimana. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.